Ya, pemirsa masih di Marwan Spekar Garu. Oke. Seperti yang sudah kami beritahukan ke Anda tadi hari ini kita hadir tentunya salah seorang gadis cantik, putri keenam dari 6 bersaudara. Betul ya, Dek, kan? Betul, Bang. Betul ya, Bang Penghari. Pakai mic, Dek. Betul ya, Betul, Bang? Bang. Betul, alhamdulillah. Oke. Depi, jadi Depi, kesibukan Sanggar selama ini di bawah kepemimpinan siapa tadi? Untuk saat ini yang menjabat sebagai ketua sanggar Mhm. itu Adun Fatul Futuh. Oh, itu. Jadi beliau letting 2014 dan Depi letting 2015. Jadi kami yang 2015-2014 masih pengurus harian Sanggar apa Seni nama Selaut. sanggar tadi? Sanggar Seni Selaut. Sanggar Seni Selaut, pemirsa. Oke. Bisa sedikit diberitahukan kepada pemirsa di rumah kemana aja pernah tampil untuk di sanggar tersebut? Alhamdulillah dari sanggar kami Sanggar Seni Selaut sudah banyak pengalaman kayak gitu kan. Jadi yang Divya tahu udah pernah ke Singapura, udah ke Cina, udah ke Jakarta, udah ke India kalau nggak salah. Pokoknya yang bagian luar negeri udah banyak. Oke, di India nih. India, Indianya menumpuk ngentuan takur. Jadi waktu ke India kebetulan Depi nggak ada, Depi masih Rais ikut ke India, Rais. Kebetulan tinggal pesawat. belum masuk. Jadi kami masih belum masuk. Itu pun dengar dari cerita cuka-cukanya sama adu-adunya Oke, yang mungkin udah. pengalaman dari teman-teman Depi sendiri waktu ke India ini kan pulangnya pasti cerita ke Depi. Waktu menumpuk ngentuan takur bayar bahasa India gimana bahasa Depi. Mesti long hawa kubu pikun gitu. Kucuk hodai. Gimana bahasa India? Jadi menurut Bang Marwan. Jadi waktu kan Depi tamu sanggar 2015. Oh. Jadi waktu Indianya menyahana salah 2012. si kurung menang. Jadi Oh. kan katrip. Jadi cuma dengar pengalamannya aja. Jadi bisa termotivasi dari Jadi sendiri. yang jajak India orang sana tinggal di daerah Rohingya aja nah. Nah, abis Wamadum. Udah nikah semua. Oh, nikahnya. Jadi nggak tinggal di bandar orang tuh. Oh, berarti kan nikah sama India tuh, Ji. Ke Oh, nikah sama dia. Oke. Depi di Sanggar sebagai pengurus. Pengurus Selama bergabung di Sanggar apa namanya? Sanggar Seni Selaut. Sanggar Seni Selaut, ada nggak sesuatu yang mungkin membuat perubahan kehidupan Dewi itu berubah? Contohnya pola pikir Dewi selama ini yang mungkin kayak yang dulu ya kekanak-kanakan, kalau sekarang ya udah makin tambah dewasa, pemikiran tambah luas, ada nggak yang dirasakan seperti itu? Jadi sebenarnya kalau Depi bilang Depi suka seni itu dari kecil, dari TK yang udah nari, jadi sampai SD pun nari, MSN pun nari dan SMA pun nari juga. Jadi sampai sekarang nari. Jadi itu memang udah hobi dari kecil kayak gitu. Mau nari, mau nyanyi, mau acting atau apa sebagainya gitu. Jadi itu emang hobi tersendiri. Asli dari Ulegli ya? Iya, asli Depi dari Ulegli, Pidijaya. Pidijaya ya? Ya. Ulegli ya? Ulegli putra nara masakan khas ini, mesti makanan khas di Ulegli apa ya? Hai, yang Depi dengar-dengar deh, hana masakan yang khas. Cuma yang Makanan oleh-oleh Cendramata biasa. hana Abang Marwan. Cuma yang terkenal Ulegli SPBU ji. Menyakai pegah SPBU nyan kayak depa ju bawahnya di Ulegli ya laga siap. SPBU. Pasal-pasal menyu ya. Pasal-pasal minyak. Oke, cara membagikan waktu yang setahu saya kalau untuk kita di Sanggar itu kan pasti jadwal kita padat ya. Bagaimana Devi membagikan waktu untuk pendidikan, untuk karir, serta untuk seni gimana caranya? Jadi waktu misalnya kan dari Senin sampai Sabtu kan kuliah. Jadi ada waktu senggang kuliah tuh Depi ke sanggar kayak gitu. Belajar apa yang perlu dibelajar kayak gitu. Misalnya mungkin ada tarian yang baru kayak gitu kan. Oh, gitu. Jadi latihan terus kayak gitu. Jadi jangan sampai terhambat sama kuliah. Jadi kuliah organisasi. Pernah nggak belajar pengalaman dari Bang Rais? Beliau kan selain dari artis, konser, manggung di mana-mana, terus beliau juga kerja pokoknya ada ya kan? Ada nggak pengambil pengalaman? Kalau Rais sendiri ada nggak tips tertentu dalam hal membagi waktu untuk melimitkan waktu itu gimana kalau? Kalau tips saya sih simple ya. Pokoknya kalau ada jadwal yang kita udah janji pertama, jangan di ini lagi misalnya. Oh, udah janji sama Marwan Show malam minggu. Tiba-tiba ada konser di
tempat lain Lain. misalnya. Tapi kan udah duluan janji sama Itu namanya profesional kerja. ya, profesional kerja. Jadi di saat nanti ngejagasinya aneh rumahnya aja hantu penganggur. nanti kan nah Nah, istri. Ya, pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimanakah paduan suara antara Rais dengan Depi malam hari ini. Depi besok liburan nggak masuk di MC ya? Nah, besok libur. Besok siapa? Diana, si Dina besok masuk. Dina sama Yanti ya. Iya. Oke, malam pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana paduan suara antara Dina dengan Rais. Rais malam ini nggak jual mie ya? Hah? Agak jual mie Nggak malam ya. jual mie. Oke, silakan Dina. Buka buku. Lepas semua yang kuinginkan, tak akan kuulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini, hingga saat kau kan kembali, kan ku kenang di hati saja. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam, hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Oke. Seperti gadis-gadis yang lain pemirsa, di usia yang muda memiliki karir yang cukup lumayan lah di dunia seni tentunya. Ini tidak lepas juga dari mungkin kalau menurut Depi sendiri nih, orang tua di rumah dukung nggak dengan karir Depi sebagai seorang gadis yang bergabung di sanggar seperti itu? Gimana kalau respon orang tua di rumah? Alhamdulillah sangat mendukung karena beliau pun tahu itu hobi saya dari kecil kayak gitu kan. Cuma mungkin nanti siap kuliah nggak tahu diizinin lagi, soalnya cukup sampai kuliah aja kayak gitu. Jadi nanti siap kuliah fokus ke yang lainnya. Jadi jangan Kamu tuh fokus- je, bak sanggarnya buka kemada sabi-sabinan jadi tu je hana sampai Tuhan nanti ke bang tu je. Enggak. Lagi itu contoh Bang Rai yang hana le yang kayak kontrak. Kontrak made orang hana le pemele pokoknya dari Jino main gitar sampai ke Tuhan. Uru-uru kahi gitar. Oke, Enggak. tapi pernah nggak sih pengalaman yang misalnya yang buat Devi itu nervous? Pernah tampil di depan orang-orang yang contohnya pacar ataupun di depan calon mertua? Pernah nggak tampil nari di depan mertua, depan calon mertua atau depan pacar sendiri? Pernah nggak? Enggak pernah. Kebetulan bukan dibilang calon sih. Mama dari calonnya tuh di orang Lumputu.
Jadi emang nggak pernah jumpa. Lagian pun calon DP di sana jauh dia di Malaysia. Oh, di Malaysia. Ya. Bang Malah ya, Bang Malah ya, nama Bang Malah itu bukan. Bukan. Jadi di Malaysia pun nggak pernah jumpa. Jadi belum pernah tampil depan calon. Cuma kalau nervous tampil depan orang pernah sih. Pertama tampil kayak itu. Jadi Tinggal di Panteri ya? Hah? Tinggal di Panteri, enggak? Bukan, tinggal di Oh, sini. oh, Tinggal di sini di Ulele, Pekan Badak. Oh, berarti DP lain nih. Kalau DP satu lagi tinggal di Panteri, bukan? Panteri, Nah, bukan. bukan. Oke. Dek, setiap orang yang bergabung di Sanggar itu pasti kita pernah menjadi syekh, pernah jadi tahu syekh. Pernah Syahi. Nah, Syahi ya, kalau perempuan Syahi ya, kalau laki ya syekh ya. Syekh. Kamu bisa nggak berperan sebagai Syahi? Kok Syahi nari pernah Kayak sekali. mana sih sedikit aja, coba abang mau dengar lo. Nah, coba. Assalamualaikum. Coba gimana sih? Atau voice-nya kan dia harus lantang dia coba. Harus japa ya. Coba kita mendengar. Di tengahnya aja boleh bang? Tengah boleh deh, ujung-ujung boleh dia. Dia betul pokoknya saya kena betul. Kemameh kuah. Hai bungong barolon pula hanalon sangkalaye pakon ke tiba-tiba oh loncom hana lebe oh bungong kapreh dile bagi kolom trohwate ujun pih akan tiba embun penyiram layar. Jadi seorang saya memang harus seperti itu ya. Beda dia dengan tarik pertamanya kok pertamanya emang tarik dia. Jadi Depi, kalau saya sendiri sampai sekarang masih penasaran sih, kan ada saat orang lagi itu apa? Maksudnya itu apa? Itu kalau bahasa kami bilang bunganya. Bunga. Jadi untuk menghibur narinya. Karena kalau nggak ada bunganya tuh jadi narinya biasa aja, nggak ada. Kan wawnya. hana meceh. Kombinasi ya. Oh, kombinasi hana meceh itu krip, hana mecehnya kena cara air dia. Mesti cara air. Hanangnya kan. Kalau kayak abang bilang tuh nggak bunyi nanti, nggak dengar orang. Oh, Jadi benar. yang bunyi bunga tuh emang orang-orang tertentu dia. Udah pernah nemu krip-krip kan? Pernah. Coba bos sekali bagaimana? Saya udah lama nggak pernah dengar. Yang mana saya? Agak orang jepit, kayak orang berjepit gitu. Macam bego. Gimana dek bu ya? Lale lale getanyo lale hana janta te umuka tuha putih di janggut kuneng ngomise hantam jembeti kamu salah putih di janggut kuneng ngomise hantam ta jombeti kamu salah hantam ta jombeti kamu salah hantam ta jombeti katika musola. Udah habis nekripnya nah sakit kung hana. Ana Tak biasa dia. udah biasa. Oh, jadi Yang paling mangat. jadinya menyesal Haji Rais bungong je Rais. Pertanda untuk kasih kode lah, ya benar? Jadi untuk memeriahkan acara juga. Mungkin misalnya penarinya mungkin 10 orang. Berarti yang buat bunga tuh 3 orang atau 4 orang. Sesuatu yang Rais senang di seorang Depi di mana Rais? Apa suaranya? Apa kelincahan dia saat dia nari atau di mana Rais? Mungkin nari ya. Pernah Ada nari. udah- Pernah- dari kecil udah hobi nari. Pernah lihat si Depi nari? Pernah. Pernah Tapi ya? dia nggak tahu. Tapi Berarti penggemar tersembunyi ini. tapi wajah kalian mirip loh. Biasa kalau wajah mirip jodoh, jodoh betul. Nah, jodoh dia udah di KL. Kayak awak lumut tuh. Ya orang lumpur tuh. Oh, jadi lumut tuh dengan ulah gelih lah julah. Ada sih oh 16 menit. Oke, Depi. Ini sedikit kami pengen tahu juga sih ya. Selama waktu 7 semester itu kan bukan waktu yang singkat ya. Bagaimana seorang pengorbanan seorang orang tua terhadap Depi sehingga Depi ini kamu selesai kuliah nih. Pengorbanan orang tua begitu luar biasa ke seorang Depi. Nah, kira-kira terus Depi sini kalau di Banda Aceh tinggalnya di kos atau memang di mana? Depi tinggal di Banda Aceh sama kakak. Kakak. Ya. Ya, orang tua Orang tua di kampung. kampung. Jadi orang tua sekali kangen ke Depi itu bagaimana caranya? Kami sering video call. Wah, Oh, kalau kangen sama mama apa sini video call gitu. Iya, kalau emang mama lagi di kampung Mamanya kan video call. zaman now. Ya, kan sekarang udah modern. Jadi kalau video mama kan hai panggilnya Hai guys. Gak ada gila. Hai guys. Enggak lah, Bang.
Oke, nah memang seperti kita ketahui ya pengorbanan seorang tua terhadap anak itu memang cukup luar biasa ya. Luar biasa. Beliau memberikan suatu pendidikan ke anaknya sampai seperti Depi sekarang sampai 7 semester. Iya. Selama 7 semester. Nah, di saat selain video call, kalau memang saat Depi kangen dengan orang tua, apa yang Depi lakukan? Kalau emang kangen kali mungkin pulang ya. Kan jaraknya pun nggak terlalu jauh, cuma 3,5 jam kayak gitu kan. Tuh Legli ya. Jadi kalau emang ada libur, mungkin ada waktu senggang kayak itu, pulang aja, nanti minggunya balik lagi. Lagi mama masih ada dua-dua ya orang tua? Masih ada. Masih ada ya. Dua. Oke. Nah, kalau sampai sekarang ini Depi pernah nggak merasa sesuatu yang belum Depi berikan kepada orang tua? Apa cita-cita orang tua sendiri yang diharapkan sekali dari Depi? Apakah memang mama pengen gendong cucu sama anak terakhirnya gitu? Enggak, mungkin dari mama pengennya siap kuliah tepat waktu kayak gitu. Jadi kalau emang kan S1 sampai 8 semester, cuma 4 tahun. Jadi harus siap targetnya tuh sampai 4 kayak gitu. Dan mungkin dia pun udah tua kan, ditakutnya nanti kayak mana. Jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik lah. Begitu ya. Oke, memang luar biasa pemirsa. Kita berharap semoga masih adalah anak-anak seperti Depi ini ya, dia selalu berbakti kepada orang tua ya. Apalagi mama sekarang udah tua ya. Ya, sudah umur 55 kalau nggak salah. 55 ya. Mungkin ada nggak sedikit pesan kepada generasi-generasi muda yang lain yang seusia Depi juga yang kuliah di sini, terus sementara orang tua di kampung mengirimkan uang untuk anaknya, tapi sementara anak sendiri disia-siakan pesan dan amanah orang tua itu, ada nggak kira-kira pesan kepada mereka deh? Ya, jadi buat kalian yang sama seperti Depi ini, posisinya sama-sama kita kuliah, sama-sama kita anak rantau gitu kan. Ya khususnya sebagai cewek lah, kita cewek gitu. Kita mempunyai harga. Jadi jangan membuat harga itu tidak tidak dihargai ya gitu. Tidak dihargai sama orang gitu. Jadi kita mempunyai harga, jadi tolong jaga harga itu. Dan ingat, orang tua di kampung semua berjuang untuk kita gitu, supaya anaknya berhasil. Jadi jangan sia-siakan itu. Meskipun orang tua kita sebagai petani atau sebagainya gitu, tapi itu bukan suatu hambatan untuk orang tua bisa memberikan pendidikan yang lebih untuk anaknya. Oke, luar biasa pemirsa. Ya apalagi kita tahu sekarang ini memang ya kehidupan yang serba modern seperti ini ya. Ada sebagian yang mungkin anak-anak gadis sekarang ataupun remaja sekarang yang mungkin seusia Depi sendiri yang masih kuliah, mereka sering tidak pernah mematuhi apa itu pesan dan wasiat dari orang tua di kampung mungkin ya. Oke, ya kita berharap semoga pemirsa akan ada terus lagi Depi-Depi yang lain yang selalu berbakti pada orang tua dan selalu menjaga amanah dari orang tua. Oke pemirsa, masih banyak yang akan kami tampilkan malam ini, dan kemana-mana dulu karena kami akan hadir setelah pesan yang satu ini. Tetap di Marwan Show, Sbe Garu-Garu.